Saudara-saudari yang terkasih, devosi kepada hati tersuci Santa Peron Maria yang sudah dimulai sejak abad ke-12 dan dipopulerkan oleh Santo Yohanes Eudes pada abad ke-17 mengalami perkembangannya. Pada tahun 1944, Paus Pius ke-12 mendedikasikan dunia di tengah Perang Dunia Kedua hingga Perang Dunia Kedua berakhir. Untuk itu saya tadi mengajak mendedikasikan keluarga komunitas kita kepada Santa Peron Maria yang pada waktu itu diperingati harinya tanggal 22 Agustus, oktav dari 8 hari setelah Maria diangkat ke surga. Kemudian setelah Konsili Vatikan kedua, peringatannya ditempatkan 1 hari setelah Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, sehingga tanggalnya berubah-ubah. Penempatan tersebut kiranya mau menekankan peranan Maria yang tak terpisahkan dari hidup Yesus dan karya penyelamatannya, terutama kasihnya yang murni kepada Allah, kasihnya, hatinya yang tersuci pada Allah. Dalam berbagai penampakan Maria ada pesan bahwa Allah menghendaki penghormatan kepada Maria. Bahkan Allah memperkenankan banyak mujizat terjadi dengan perantaraan Maria, karena Maria dia sebagai model tersuci yang patut diteladani agar manusia bertobat. Bayangkan saja, malaikat pun menyapa, "Salam Maria, engkau yang dikaruniai Tuhan sertamu." Lukas 1:28. Dan Elizabeth mengalami sukacita karena kehadiran Maria hingga berseru, bayinya melonjak sukacita, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu." Lukas 1:42. Yang kemudian kata-kata malaikat dan Elizabeth ini menjadi doa, "Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu," kata-kata malaikat, ya. "Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu," ditambah Yesus, kata-kata Elizabeth. Kemudian dilanjutkan dengan doa gereja, "Santa Maria, doakan." Malaikat dan Elizabeth orang suci saja menyapa Maria dalam menjadi doa. Masakan kita manusia biasa, apakah kita lebih suci hatinya dari malaikat dan Elizabeth hingga kita tidak berkenan mengucapkan "Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu." Dari dua sapaan yang kemudian menjadi doa Salam Maria itu, kita tahu siapa Maria. Sudah jelas. Pertama, Maria adalah seorang yang diberkati Tuhan karena berkenan kepada Allah hingga ia dipilih Allah dari semua wanita yang pernah ada dan yang akan ada. Maria adalah masterpiece yang tiada duanya, tanda petik, ini adalah karya yang paling luar biasa dari Allah. Kedua, Maria terpuji di antara semua wanita karena imannya yang luar biasa dan hidupnya yang patut diteladani. Ketiga, Maria diberkati, dikuduskan, dikhususkan oleh Allah, dipisahkan oleh Allah untuk menjadi tempat rahim badan yang kudus, karena darah dan dagingnya lah yang akan digunakan, atau darinya lah pribadi Allah yang kedua menjadi manusia, Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam minggu suci yang lalu saya menonton film Mary, Mother of Jesus, Maria, Ibu Yesus. Di sana digambarkan perguratan hidup iman Maria yang luar biasa. Maria digambarkan sebagai wanita yang penuh kasih sayang, rendah hati dan lemah lembut. Ketika Yesus yang waktu kecil dianiaya, dipukul, Maria memeluk. Ia membawa pulang, tidak memarahi Yesus, mengusap luka-lukanya. Waktu ada kejadian lain, ada Yesus diperlakukan, dipukuli lagi,
Lalu Maria tidak bertanya apa-apa, memeluk, lalu berdoa, memikirkan, dan merenungkan di dalam hati. Ketika ada apa-apa pertanyaan, Maria ditanya, lah Maria selalu berkata, tanyakan pada Yosef. Yosef yang akan memutuskan dalam banyak pergulatan hidup. Ketika pergi ke Mesir, ketika kembali ke Nazaret. Di sana dikisahkan Maria yang rendah hati dan lemah lembut. Persis itulah yang disabdakan oleh Yesus. Aku ini rendah hati dan lemah lembut. Terimalah, pikulah kuk yang kupasang, dan kamu akan mendapat ketenangan. Maria sudah menghidupi apa yang kelak disabdakan Yesus. Rupanya Yesus belajar lemah lembut dan rendah hati dari Maria. Maria dan Yosef dalam Injil hari ini pasti panik. Paniknya orang kudus lain, tidak marah-marah, tapi lemah lembut dan rendah hati. Ya. Saat menyadari Yesus titipan Allah itu hilang, mereka segera kembali dan mencari di mana-mana, sampai akhirnya di tempat yang tidak terduga. Karena bait Allah adalah tempat orang dewasa, pasti mereka tidak menduga Yesus ada di situ. Tetapi ada gerakan Roh Kudus untuk mencari di sana. Bukan sekedar untuk menemukan Yesus, tetapi juga untuk makin meneguhkan Maria sebagai ibu Tuhan. Seperti diwartakan oleh malaikat, dikatakan oleh gembala-gembala, kalau kita ingat waktu mengunjungi Yesus yang lahir, ditunjukkan oleh 3 majus dari timur dan diserukan oleh Elisabet, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku? Lewat kata-kata Yesus sendiri, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapa? Seakan-akan Yesus berkata, aku ini putra Allah, engkau adalah bundanya, aku harus berada di rumah Bapakku. Maria menyimpan misteri itu dan rahmat itu di dalam hatinya. Menyimpannya sebagai harta iman yang merupakan kisah kasih bagaimana Allah menghendakinya menjadi pribadi istimewa, tersuci, model iman. Bahkan di dalam Lukas 2:19 itu dikatakan Maria merenungkannya dan menyimpannya dalam hati dan merenungkannya. Kata merenungkan di sini menyambung-nyambung seluruh peristiwa sehingga makin memahami bahwa betul mulai dari pewartaan kabar gembira bahwa betul ini adalah putra Allah, bahwa dia menjadi ibu dari Yesus yang adalah putra Allah. Dan hasil dari pendidikan bunda yang tersuci ini luar biasa. Dikatakan dalam Lukas 1:52 yang tidak dibacakan persis pada hari ini, berakhir pada 51. Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Itulah tugas kita para orang tua, mendidik anak-anak muda, mendidik generasi muda untuk bertumbuh besar. Bukan hanya badannya, tetapi juga imannya bertambah hikmat dan hingga dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Saudara-saudara yang terkasih, ada orang berkata sekarang ini krisis teladan. Apakah betul ada krisis teladan dan krisis idola? Betul ada krisis kalau dipahami ada banyak orang yang tidak bisa menjadi idola dan teladan bagi anak-anak dan generasi muda, sehingga generasi muda tidak lagi bertumbuh dalam hikmatnya, hanya besar badannya, hingga tidak lagi mungkin berkenan kepada Allah hidupnya dan dikasih sesama. Ada banyak. Maka kita bertanya, cermin siapa anak-anak ini, generasi muda ini? Kalau itu cermin kita, salah kita. Kenapa kita memberikan hidup yang seperti itu? Kalau itu bukan cermin kita, lalu salah siapa? Tidak ada krisis kalau dipahami bahwa kita mencari teladan karena Allah sudah memberikan teladan nyata, yaitu Maria, manusia luar biasa. Bukan Tuhan. Ia manusia biasa tetapi menjadi luar biasa. Wanita tersuci, bukan malaikat.
yang berhasil memenuhi kehendak Allah karena hatinya. Ia sudah menjalani hidup nyata dan kita diajak untuk mengikutinya. Mengapa masih pusing mencari teladan hidup dan idola iman? Bagaimana mungkin sudah ada Maria ditawarkan kepada kita? Bagaimana mungkin Maria bisa menjadi teladan kalau dekat pun kita tidak? Bagaimana kita dekat kalau menghormatinya pun, melakukan devosi pun tidak? Bagaimana kita berdevosi? Kenal pun tidak. Bagaimanapun kita kenal, percaya pada Allah yang mewartakan siapa Maria dalam kitab suci, dan yakin pada gereja yang menghormati Maria pun tidak, dengan kesaksian berbagai mujizatnya. Marilah kita makin mengenal, menghormati, dan mendekatikan diri pada Maria, agar kita makin rendah hati dan lemah lembut, makin suci dan baik hati, hingga kita dihantar makin dekat pada Yesus. Sebagaimana keyakinan gereja berbunyi, per Mariam ad Jesum, melalui Maria kita sampai pada Yesus.